Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya rindu memperkenalkan seorang Bapak yang pada beberapa waktu lalu, Bapak Yahweh izinkan beliau saya baptis pembaruan. Beliau adalah papa dari Ibu Ida atau papa mertua dari Bapak Eko. Saya minta tolong Bapak Yulianto bisa maju sebentar untuk memperkenalkan diri supaya jemaat Tuhan kenal semua. Mari, mungkin bisa didampingi Ibu juga boleh. Tolong dikasih mic. Mari silahkan di atas. Shalom. Shalom, waalaikumsalam. Namanya Pak Yulianto dari Semarang. Kemarin barusan baptis bareng sama Mikael, anak saya. Semoga Bapak Yahweh memberkati, itu aja. Terima kasih. Haleluya. Mungkin Pak Yulianto mau bicara sendiri sedikit. Iya, oke. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Bapak Yahweh. Iya, selamat datang Pak Yulianto. Bapak Yahweh memberkati Bapak. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini rupanya masih banyak di antara kita yang memilih untuk ada di tempat ini untuk mengasihi Bapak Yahweh. Sekalipun ada juga pada pagi hari ini di antara kita yang lebih milih badan, saudara. Ngapain badannya? Liburan, plesir. Ini Pak Ahok kelihatan enggak ini? Oh tetap orang mangkat. Oh tak kira Pak Ahok itu pengagung Yahweh versi Konghucu. Sebelah ini versi Arab. Ya sudah, oke. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada pagi hari ini membalikkan kakinya dari segala urusan apapun dengan berkat Bapak Yahweh. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang the chosen atau yang terpilih. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam dua kitab. Yang pertama kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-16. Dan yang kedua saudara siapkan juga kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim. Pasal ke-7 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Kita baca dulu Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan, saudara simak baik-baik ayat-ayat ini. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Satu lagi di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, di situ dikatakan, dan Yerubbaal dialah Gideon, bangun pagi-pagi dengan semua rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, sedangkan tentara orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit Moreh di lembah. Berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan dirinya sendiri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah ke telinga rakyat itu. Siapa yang takut dan gemetar, biarlah dia kembali dan pulang lebih awal dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah ke 22.000 orang dari rakyat itu, tetapi 10.000 orang tetap tinggal. Kemudian Yahweh berfirman kepada Gideon, rakyat yang tinggal itu masih terlalu banyak. Bawalah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Dan beginilah seharusnya, siapa dari antara mereka yang aku berkata kepadamu,
orang ini akan pergi bersamamu, maka dialah yang akan pergi bersamamu. Tetapi siapa dari antara mereka yang aku berkata kepadamu, orang ini tidak akan pergi bersamamu, maka dia tidak akan pergi. Lalu Gideon membawa rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, setiap orang yang menghirup air dengan lidahnya seperti seekor anjing menjilat, haruslah engkau memisahkannya. Demikian juga setiap orang yang menekuk lututnya untuk minum, dan jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang, dan seluruh sisa yang lain dari rakyat itu menekuk lututnya untuk minum air. Lalu Yahweh berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan menyelamatkan kamu dan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Dan seluruh rakyat itu boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ayat yang ke-8. Dan orang-orang itu membawa perbekalan di dalam tangan mereka dan sangkakalanya, dan disuruhnya semua orang Israel pergi masing-masing ke kemahnya. Namun dia menahan ke-300 orang itu, dan perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah itu. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, jujur saja ketika saya membaca kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim ini, di situ ada yang mengusik pikiran saya, saudara, dari kisah dipilihnya orang-orang Israel oleh Bapak Yahweh untuk berperang dengan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Jumlah orang-orang Israel yang ada waktu itu, sebetulnya jumlahnya itu cukup banyak. Bahkan tidak hanya cukup banyak, tapi jumlah orang-orang Israel yang ada saat itu, sebetulnya jumlahnya itu bisa dikatakan sangat banyak. Dan mungkin jumlahnya yang sangat banyak itu imbang dengan jumlahnya orang-orang Amalek dan orang-orang Midian. Cuman pada waktu itu, saudara, dari jumlahnya orang-orang Israel yang 32.000 itu, yang 22.000 itu pulang. Karena mereka ngapain, saudara? Karena ternyata setelah dideteksi mereka takut perang. Nah, yang takut perang ini jumlahnya ternyata banyak, sekitar 22.000 orang. Sehingga saat itu karena 22.000 pulang, tersisa berapa berarti? Hanya tersisa 10.000 orang. Dan kemudian yang 10.000 orang tersisa ini, ketika 10.000 orang ini diseleksi Bapak Yahweh, atau saya menyebut yang 10.000 orang ini dibawa dalam psikotesnya Bapak Yahweh, waktu itu singkat ceritanya tinggal 300 orang. Dan 300 orang inilah yang akhirnya dipilih Bapak Yahweh, sehingga mereka menjadi the chosen atau yang terpilih untuk berperang dengan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Nah, di sini saudara, yang mengusik pikiran saya adalah kenapa hanya 300 orang Israel saja yang dipilih. Kalau kita renungkan, saudara, jumlah orang-orang Midian dan Amalek waktu itu kalau dibanding dengan 300 orang Israel yang dipilih Bapak Yahweh, jumlah ini sangat tidak seimbang. Jumlahnya itu bahkan saya katakan tidak hanya tidak seimbang, tapi jomplang. Kalau hanya tidak seimbang sedikit, ya katakanlah kalau jumlahnya orang Amalek Midian itu 30.000, lalu jumlahnya orang Israel yang dipilih misalkan 20.000, itu jomplangnya masih sedikit. Tapi kalau ribuan orang Midian dan ribuan orang Amalek dibandingkan dengan 300 orang Israel yang dipilih dari 32.000, itu jumlahnya sangat jomplang banget. Kalau timbangan itu begini, ya satu di atas, satu di bawah.
Itu pun masih metek lagi saudara. Nek saudara pernah lihat timbangan pitik. Timbangan apa itu? Timbangan beras yang cucuk-cucukan itu loh. Pitik sama pitik ketemu cucuk-cucukan gitu. Itu satu cucuknya di atas, satunya lagi cucuknya di bawah saudara. Karena saking jomplangnya. Alias tidak seimbang. Orang-orang Midian dan Amalek. Waktu itu dikatakan di dalam kitab suci. Jumlahnya itu bahkan untuk menggambarkan jumlah mereka yang saking banyaknya. Sampai dikatakan apa? Jumlahnya orang-orang Midian dan Amalek itu seperti belalang yang tidak terhitung jumlahnya. Belum lagi ditambah dengan onta sebagai kendaraan perang mereka. Yang dikatakan ontanya jumlahnya berapa? Jumlahnya itu seperti pasir di tepian laut. Saudara bayangkan sekarang. Berapa banyak jumlah musuh orang-orang Israel ini. Kalau ontanya saja itu sampai tidak bisa dihitung. Bahkan untuk menggambarkan ontanya saja itu sampai digambarkan seperti pasir di tepi laut. Saudara bisa bayangkan berapa banyak musuhnya orang-orang Israel pada saat itu. Berapa banyak orang yang harus dihadapi oleh 300 orang Israel yang dipilih oleh Bapak Yahweh. Tapi kenapa yang dipilih Bapak Yahweh untuk menghadapi ribuan orang-orang Midian dan Amalek itu hanya 300 orang. Nah di sini saudara, yang pertama kita harus tahu bahwa ketika Bapak Yahweh itu memilih atau hanya memilih 300 orang Israel, itu Bapak Yahweh punya satu alasan. Yang pertama, supaya orang-orang Israel itu tidak punya alasan untuk sombong. Supaya orang-orang Israel itu tidak punya alasan untuk memegahkan diri mereka, lalu mereka ngeklaim bahwa merekalah yang telah mengalahkan orang-orang Midian dan orang Amalek. Kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim pasal ke-7 ayat yang kedua, secara khusus ayat yang kedua B, coba kita buka saudara. Saudara perhatikan secara khusus ayat yang kedua B. Saudara perhatikan di situ dikatakan, jangan-jangan orang Israel memegahkan dirinya sendiri terhadap aku sambil berkata apa itu? Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi dari sini kita bisa melihat saudara. Inilah alasan Bapak Yahweh hanya memilih 300 orang Israel. Supaya orang-orang Israel itu tidak punya pijakan atau tidak punya alasan untuk mereka menyombongkan diri mereka dan ngeklaim kalau yang mengalahkan orang Midian dan Amalek itu mereka sendiri. Maka di dalam ayat 2b dikatakan apa? Jangan-jangan nanti orang Israel atau rakyat itu akan memegahkan dirinya dan berkata apa? Tanganku sendirilah yang mengalahkan orang-orang Midian dan Amalek. Nah ini kan sudah arahnya kepada apa ini? Kesombongan. Jadi yang pertama kita mesti ngerti. Bapak Yahweh hanya memilih 300 orang. Itu supaya tidak ada alasan untuk orang-orang Israel itu sombong. Dan mereka ngeklaim bahwa merekalah yang telah mengalahkan ribuan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Jadi dengan kata lain saudara, kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas ayat-ayat ini. Ketika Bapak Yahweh itu hanya memilih 300 orang. Bapak Yahweh itu sebetulnya sedang ngomong sama orang-orang Israel. Orang-orang Israel, coba kamu lihat ya jumlahmu itu. Jumlahmu itu tidak sebanding bahkan jomplang dengan jumlah musuhmu orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Kamu perhatikan baik-baik. Perhatikan jumlahmu. Orang Midian dan Amalek itu ribuan, sedangkan kamu cuma 300 orang. Sekarang kamu perhatikan baik-baik jumlahmu yang 300 orang ini. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kamu maju perang melawan mereka tanpa aku, tidak akan mungkin kamu bisa mengalahkan mereka.
Kalau kamu dirempeyek sama mereka, ya iya. Tapi kalau untuk mengalahkan mereka, kamu tidak akan bisa. Tapi kalau kamu jadi daging geprek, ya mungkin iya. Tapi untuk mengalahkan ribuan orang Midian dan Amalek dengan jumlahmu yang hanya 300 orang, kalau aku tidak ada di situ, kamu tidak akan bisa. Di situ Bapak Yahweh ngomong apa lagi? Jadi kalau nanti kamu memenangkan peperangan ini, kamu ingat baik-baik ya, itu bukan tanganmu yang mengalahkan orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Tapi tangankulah Yahweh, tangan Yahweh lah yang melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan situasi waktu itu dengan waktu-waktu ini, situasinya bisa saya katakan situasinya itu sama saudara. Kalau waktu itu situasinya situasi perang, sekarang pun kita itu juga sedang perang. Cuman bedanya, kalau dulu yang berhadapan dengan orang-orang Israel, itu musuh yang kelihatan atau yang kasat mata. Tapi sekarang mendekati waktu kedatangan Yesua, yang kita hadapi itu bukan musuh yang kelihatan kasat mata seperti ini. Tapi kitab suci memberitahu bahwa musuh terbesar kita adalah penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan kasat mata. Kita mesti ingat saudara, satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Supaya kita terus membawa hidup kita itu dalam posisi waspada dan berjaga-jaga. Satu hal yang harus saudara ingat, saudara dan saya itu diawasi oleh dua kekuatan besar. Yang pertama kekuatannya Bapak Yahweh, dan yang kedua kekuatannya setan. Kita itu diawasi dua kekuatan besar saudara. Kekuatan Tuhan dan kekuatannya setan. Itu sama-sama sedang memonitor kita, sedang mengawasi kita. Kira-kira pada saat kita lengahnya itu karena apa? Kalau kita lengahnya pas karena hal-hal yang negatif yang kita lakukan, maka saat itu yang akan menangkap kita itu siapa? Setan. Tetapi ketika mata jantung kita itu bisa lurus terarah kepada Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh lah yang akan memegang kehidupan saudara dan saya. Jadi ini yang mesti saudara ingat baik-baik. Bahwa saudara dan saya waktu-waktu ini bahkan sejak dulu kita itu diawasi oleh dua kekuatan besar. Apalagi waktu-waktu sekarang ini. Saudara sudah ngerti sendiri. Orang sekarang segala sesuatunya sudah mulai dipersulit. Inilah yang saya sebut. Orang itu sedang dimonitor, diawasi oleh kekuatan setan. Kekuatannya anti Hamasyah. Gerak kita atau ruang gerak kita itu berusaha diperhambat, berusaha dipersempit supaya orang-orang percaya itu tidak bisa bergerak dengan iman percayanya seleluasa dulu sebelum ada kejadian luar biasa akhir-akhir ini. Jadi ingat ini baik-baik. Situasi waktu ini atau waktu-waktu ini situasinya itu sama seperti ketika orang-orang Israel berperang menghadapi orang-orang Midian dan Amalek. Kita pun sekarang juga sedang perang saudara. Yang membedakan itu hanya wujud musuhnya. Kalau orang Israel dulu wujud musuhnya itu kelihatan kasat mata seperti ini. Seperti saudara bisa melihat saya seperti ini. Tapi sekarang yang kita hadapi itu satu kekuatan yang saya katakan kekuatan itu juga bukan kekuatan yang cemen. Bukan kekuatan yang kecil. Tapi itu juga satu kekuatan yang besar, yaitu kekuatannya setan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ ada satu kuasa yang saya katakan kuasa itu dia pakai orang-orang tertentu untuk menebar ketakutan dan menciptakan kejahatan di mana-mana di muka bumi ini. Nah, melalui dipilihnya 300 orang Israel ini, Bapak Yahweh itu sebetulnya juga sedang memberitahu kita satu hal. Bahwa tidak hanya
orang penakut dan pengecut yang tidak akan dipakai oleh Bapak Yahweh. Tapi orang sombong juga tidak akan mendapat bagian dalam momentum pentingnya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena Bapak Yahweh hanya akan mengukir sejarah bersama orang-orang yang berani. Tapi orang-orang yang berani itu tetap memiliki apa? Kerendahan hati. Gilead atau pegunungan Gilead, tempat di mana Bapak Yahweh menyeleksi orang-orang Israel. Gilead itu punya arti monumen atau tempat yang mempunyai nilai sejarah penting. Nah, adanya monumen itu pasti karena adanya sejarah yang pernah diukir di tempat itu. Di Gilead, kalau kita perhatikan, Bapak Yahweh itu sedang ngapain saudara waktu itu? Bapak Yahweh itu sedang menyortir orang-orang Israel. Bapak Yahweh itu sedang menyeleksi orang-orang Israel. Yang saya sebut juga Bapak Yahweh itu sedang membawa orang-orang Israel masuk dalam apanya? Psikotesnya Bapak Yahweh dites satu persatu. Waktu itu yang takut, yang pengecut dan yang sombong minggir. Ya, disuruh minggir, disuruh apa? Balik kampung weh. Kalau kamu takut, kamu pengecut tidak berani menghadapi. Dan yang satu lagi, yang sifat karakteristiknya itu sombong, orang yang sombong, disuruh minggir, disuruh pulang. Karena apa? Kok Bapak Yahweh tidak model barbar, saudara? Kayak model perangnya orang Arab. Yang kalau perang itu kan modelnya barbar. Pokok, puarani, kepruk. Modelnya kan begitu. Tapi kalau Bapak Yahweh tidak model begitu. Yang harus berhadapan dengan orang-orang yang jadi musuh bebuyutanku. Amalek itu kan musuh bebuyutannya Bapak Yahweh. Karena pada waktu itu Amalek itu merasa mereka sudah punya segala sesuatunya. Mereka strategi perangnya paling jitu, paling bagus. Mereka tingkat intelijensianya paling tinggi. Waktu itu bangsa yang tingkat kecerdasannya paling tinggi itu bangsa Amalek. Lalu mereka juga punya apa? Alutsista peralatan perang yang paling canggih, paling bagus di zaman itu. Maka di situ karena mereka merasa sudah punya segala sesuatunya. Terus mereka ngomong keluar dari mulut mereka ngomong apa? Kalau kami sudah punya segala sesuatunya seperti ini, terus buat apa Yahweh itu bagi kami? Dengan kata lain, buat apa Tuhan itu bagi kami? Maka sejak saat itu, Bapak Yahweh menetapkan mulai hari ini Amalek, sampai selama-lamanya, sampai akhir dunia ini, kamu akan menjadi musuh bebuyutanku. Maka Bapak Yahweh itu kalau kita perhatikan gedem-gedemnya sama Amalek, itu sampai dia perintahkan siapa? Saul bantai habis itu orang-orang Amalek. Tapi sayang Saulnya dablek, saudara. Saulnya dablek bukannya dibantai habis, malah disisakan rajanya dan ternak-ternaknya yang bagus. Jadi di Gilead, Bapak Yahweh itu membawa orang-orang Israel masuk dalam psikotesnya Bapak Yahweh. Waktu itu yang ketahuan takut, ketahuan pengecut, dan yang ketahuan sombong disuruh minggir, disuruh pulang. Yang ketahuan sombong itu berarti simbol apa kalau orang sekarang? Orang yang mudah berkoar-koar. Aku akan setia sampai mati kepada nama Yahweh dan Yesua. Ya, bahkan tidak hanya kepada nama Yahweh dan Yesua. Yang kepada nama Yahweh dan Yesua, yang dia katakan, wah aku seneng ini. Pola Ibrani ini pola yang selama ini aku cari. Apalagi aksesoris Ibrani seperti huruf Ibrani, seperti aksesoris menorah seperti ini. Seperti tulisan-tulisan begini Ibrani ini, yang aslinya inilah yang aku cari selama ini. Tetapi ketika dia dibenturkan dengan satu keadaan ekonomi, rupanya saat itu dia dadah sama Bapak Yahweh. Dadah Bapak Yahweh. Sorry Bapak Yahweh,
butuhku banyak. Tapi ternyata waktu aku ikut kamu, hidupku tidak berubah. Ekonomiku begitu-begitu saja. Di situ saya hanya bisa mengatakan, innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya, saya tidak mau banyak ngomong macam-macam, saudara. Itu yang dengan nama Yahweh. Lalu saya juga pernah melihat orang yang kuar-kuar kepada seseorang. Saya tidak perlu sebut siapa orang yang dimaksud dan siapa orangnya yang kuar-kuar ini. Pokok kalau sampai ada yang nyenggol bapak ini, saya yang pertama yang akan ada di depan. Orang itu akan berhadapan dengan saya. Tapi lagi-lagi kejadiannya sama seperti Yesua, saudara. Sebelum suara shofar pergantian waktu jaga itu berbunyi, orang ini rupanya jadi sama seperti siapa? Kepa atau seperti Petrus. Dia menyangkali Yesua. Saya perhatikan orang ini juga begitu. Dia menyangkali orang yang dibelani. Lalu di situ saya merenung. Wong nek kakean cangkem iki kok mesti meletot ya. Saya perhatikan begitu. Kalau belum sudah koar-koar dulu, yang ngomong sesumbar, saya perhatikan mesti saya hanya tinggal menunggu. Enteni wae. Ora suwi mesti meletot iki. Mesti dia sendiri yang akan jatuh kemakan omongannya sendiri. Dan betul saudara, itu saya perhatikan banyak sekali orang-orang yang begitu. Nah ini simbol orang yang sombong, yang koar-koar, yang sesumbar. Tapi pada waktu itu saudara, di zamannya perangnya orang Israel dengan Midian dan Amalek ini, tidak hanya orang yang takut dan pengecut yang disuruh minggir, disuruh pulang, tapi yang sombong juga disuruh pulang. Karena apa? Karena di Gilead, bagi Bapak Yahweh, itu satu momentum penting supaya orang-orang Amalek dan Midian itu ingat bahwa mereka itu bukan tandingannya Bapak Yahweh. Mereka tidak ada apa-apanya di mata Bapak Yahweh. Cukup dengan 300 orang Israel, maka ribuan orang Midian dan Amalek akan dilumat, dibantai habis oleh Bapak Yahweh. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab Shoftim pasal ke-7 ayat yang kedua, secara khusus ayat yang kedua B, saudara. Di situ sangat jelas tujuan Bapak Yahweh hanya memilih 300 orang Israel. Di situ jelas di pasal 7 ayat 2b yang tadi kita baca yang dikatakan, jangan-jangan rakyat itu atau orang Israel akan berkata, tanganku sendirilah yang melakukan ini semuanya. Atau dengan kata lain, tanganku sendirilah yang membuat aku menang dalam peperangan ini. Di situ sangat jelas tujuan Bapak Yahweh hanya memilih 300 orang Israel. Itu karena Bapak Yahweh tidak mau apa? Ada yang sombong, ada yang memegahkan diri dan menganggap bahwa dirinya yang paling hebat dan paling mampu. Kesombongan itu sangat dibenci loh saudara sama Bapak Yahweh. Lucifer atau Luxfere atau malaikat yang saya katakan Luxfere atau Lucifer itu sebetulnya malaikat yang sangat cantik saudara. Karena apa? Luxfere atau Lucifer itu disebut sebagai malaikat pembawa cahaya. Jadi sebetulnya Lucifer itu sangat indah. Tapi sayang jatuhnya cuman karena apa? Dia menghujat Elohim Yahweh. Menghujat itu apa? Menyamai yang maha tinggi. Dia pengen sama kayak Bapak Yahweh. Dia lihat kok Bapak Yahweh itu enak ya. Cuman duduk terus setiap hari dipuji-puji, disembah, dimuliakan. Dia kepingin saudara saat itu. Dan saudara tahu, Lucifer atau Hillel ben Shachar, dialah yang beberapa hari lalu, yang kemarin beberapa hari lalu dilihat oleh orang-orang dari iman percaya lain. Yang dilihat pakai teropong, mereka melihat apa? Hilal. Hilal itu versi kedarnya.
Kalau bahasa Ibraninya Hilal itu apa? Hilal bin Syahar. Jadi dengan kata lain yang dilihat itu sebetulnya siapa? Lucifer itu sendiri, saudara. Ya, jadi yang diteropong itu sebetulnya Lucifer sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lucifer itu dulu jatuhnya juga karena apa? Kesombongannya. Dia kepingin menyamai Yahweh. Maka di tempat ini, saudara, dulu saya pernah memberitahu, waktu-waktu ini, waktu mendekati kedatangan Yesua, Bapak Yahweh itu tidak mencari orang yang menganggap dirinya benar. Tapi waktu-waktu ini, Bapak Yahweh itu cuman cari orang yang hidupnya itu mau dibentuk dengan caranya Tuhan. Inilah yang sekarang ini sedang dicari oleh Bapak Yahweh. Perhatikan ini baik-baik. Sekalipun kata-kata ini mungkin sudah sering saudara dengar. Dan karena mungkin ini sudah sering saudara dengar dan ini jadi satu kata-kata klise. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Karena semakin kesini, waktu kita itu semakin mendekati waktu kedatangan Yesua. Dan semakin mendekati waktu kedatangan Yesua, yang sekarang ini dicari oleh Bapak Yahweh, itu bukan orang yang menganggap dirinya benar, tapi orang yang mau dibentuk Bapak Yahweh sesuai keinginannya Bapak Yahweh. Kalau dikatakan sesuai keinginannya Bapak Yahweh, ya berarti pakai caranya Bapak Yahweh, bukan caranya orang itu sendiri. Inilah yang sekarang ini, waktu-waktu ini sedang dicari oleh Bapak Yahweh. Saya hanya ingin bersaksi, saudara-saudara sekalian. Ya sekali lagi, ini kesaksian, bukan bermaksud menonjolkan diri saya. Tetapi sekali lagi, ini adalah sebuah kesaksian. Saya ingat dulu ketika saya Tuhan izinkan diisolasi di rumah sakit karena COVID. Waktu itu, di rumah sakit itu, saya sempat menghubungi orang-orang yang pernah berseberangan atau bermasalah dengan saya. Dan saudara tahu, waktu itu tidak ada rasa gengsi sama sekali di dalam hati saya. Tidak ada rasa gengsi sedikit pun di dalam hati saya. Padahal pada waktu itu, orang-orang itu jelas orang yang bermasalah dengan saya. Dan jelas saya katakan juga, waktu itu posisi saya itu betul-betul ada di posisi yang benar. Tapi pada waktu itu saudara, saya merasakan tidak ada gengsi sedikit pun di dalam hati saya. Justru saya seperti digerakkan, hubungi orang-orang ini. Dan orang-orang ini yang saya maksud itu orang-orang yang dulu pernah bermasalah dengan saya atau berseberangan dengan saya. Waktu itu orang itu jelas orang yang saya katakan tidak hanya bermasalah dengan saya, tapi juga bermasalah dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tetapi pada waktu itu saudara, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada rasa gengsi sama sekali untuk saya menghubungi mereka dulu. Ada beberapa orang yang pada waktu itu saya telepon dari rumah sakit, saya hubungi dulu dari rumah sakit. Bahkan ada satu orang yang ketika saya hubungi, orang itu masih memblokir nomor saya. Sampai-sampai saya mesti telepon gembalanya dulu. Pak, tolong orang itu Bapak suruh buka blokirnya nomor saya. Karena rupanya orang itu masih memblokir nomor saya. Dan ada juga orang-orang yang bermasalah dengan pengajaran yang saya sampaikan di tempat ini tentang Torah. Tetapi pada waktu itu, yang seperti saya katakan tadi, tidak ada rasa gengsi sama sekali untuk saya menghubungi mereka dulu. Bahkan pada waktu itu, saya juga digerakkan untuk minta maaf duluan kalau ada salah-salah saya. Sekalipun, sekali lagi, saya hanya ingin memberikan satu tendensi atau kejelasan. Waktu itu orang tahu dan kesaksian saya diteguhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Bahwa bukan saya yang salah, tetapi memang orang itu yang bikin masalah di tempat ini.
Tetapi saudara ngerti, secara manusia, wah saya gedem-gedem, jengkel dengan orang ini. Ini orang dipasrai pekerjaan Tuhan, dibikin supaya tak kasih tanggung jawab, bikin pekerjaan Tuhan di divisi ini, bikin yang bagus, yang maju, malah dirusak, dibikin tidak benar. Orang itu tidak tahu saudara, kita di tempat ini membangun pekerjaan Tuhan, itu dengan tetesan air mata loh. Bukan dengan instan, bukan dengan motivasi persembahan per bulan, itu bukan. Saya mengatakan seperti ini, karena pernah ada orang yang juga kepingin mendirikan gereja, yang kemudian saya dengar infonya, karena dia tertarik dengan persembahannya, dengan perpuluhannya. Tapi dalam hati waktu itu saya hanya mengatakan, motivasimu seperti itu, sampai kapanpun gereja yang akan kamu bentuk tidak akan pernah berdiri. Dan betul saja saudara, gereja itu, persekutuan itu bahkan tidak berdiri sampai hari ini. Orang itu tidak tahu, kita membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu bukan dengan simpatik uang. Artinya bukan dengan bagi-bagi uang supaya datang ibadah. Justru jemaat yang datang ke tempat ini memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, dan banyak juga yang berkorban untuk rumah Elohim di tempat ini. Saya katakan 95% perkakas rumah Bapak Yahweh di tempat ini saudara. 95%-nya itu persembahan semua loh saudara. 95%-nya itu persembahan semua ini. Nah orang melihat itu dipikirnya enak ya, bikin gereja dapat persembahan, dapat perpuluhan untuk alat-alat. Tapi orang tidak mau melihat proses tangisannya, air matanya. Dimarahin orang, disirik orang waktu ngajar yang benar. Tapi saya perhatikan orang ini dengan santainya, dengan enaknya, dia rusak pekerjaan Tuhan di tempat ini, di satu divisi itu. Tetapi pada waktu itu seperti yang saya saksikan tadi saudara, tidak ada rasa gengsi sama sekali di dalam hati saya. Saya perlu memberitahu ini saudara, karena sekali lagi ingat, waktu-waktu ini Bapak Yahweh itu tidak mencari orang yang menganggap dirinya apa tadi? Benar, tidak. Tapi orang yang mau dibentuk sama Bapak Yahweh itu yang sedang dicari sama Bapak Yahweh. Dan di situ saudara, saya merasakan betul Bapak Yahweh itu sedang membentuk saya. Dan saya juga merasakan waktu-waktu ini Bapak Yahweh tidak mencari orang yang menganggap dirinya benar, tapi orang yang mau dibentuk sesuai keinginannya Tuhan. Itulah yang sekarang ini betul-betul sedang dicari oleh Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akui mengambil sikap seperti ini itu bukan perkara yang mudah. Karena apa saudara? Karena ketika saya harus menghubungi dulu, bahkan minta maaf dulu kepada orang-orang yang bermasalah dengan saya dan dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang harus saya lakukan apa? Yang pertama, saya mesti mengesampingkan ego saya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya bisa mengesampingkan ego saya, yang kedua, saya di situ dituntut harus bisa meletakkan sisi benarnya saya. Seperti saya sampaikan tadi, saya betul-betul ada dalam posisi yang benar. Bahkan saya minta pendapat, bagaimana menurut kamu posisi saya? Sekalipun saya tahu ada orang-orang yang pro kepada orang itu, yang tidak suka dengan apa yang saya ucapkan. Saya biarkan saja saudara. Saya minta pendapat, bagaimana menurut kamu? Ya Bapak sudah benar. Sikap seperti ini namanya kurang ajar. Ini Yudas di dalam kehilat. Itu tidak benar. Bapak tidak usah merasa bersalah atau bagaimana, karena Bapak memang benar sikapnya. Tapi saudara tahu, sekalipun saya mendapatkan peneguhan dari orang-orang yang ada di sekitar saya tetap bersimpuh di tempat ini. Tempat ini jadi saksi saya saudara.
Saya bersimpuh, saya katakan kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, ampuni saya karena saya sudah gagal mendidik orang itu. Saya tetap lakukan itu loh saudara. Saya bersimpuh di tempat ini. Saya cuci kakinya ketika perayaan Pesa. Kira-kira kalau saudara bagaimana? Bisa enggak kira-kira? Saudara disakiti. Nek masih saya masih mending. Tapi ini sudah menyangkut pekerjaan Tuhan yang dibangun dengan tetesan air mata. Kok enak banget ya? Nggak ikut bangun tapi ikut merusak. Kira-kira kalau saudara bagaimana? Bisakah saudara melakukan hal yang sama? Memang saya katakan tidak mudah. Karena ketika kita mengambil sikap seperti ini, yang pertama, kita itu dituntut harus bisa mengesampingkan ego kita. Yang kedua, di situ kita juga dituntut harus bisa apa? Meletakkan sisi benarnya kita. Bahkan dalam beberapa kasus, kita juga seperti diizinkan melihat orang yang menyakiti kita. Seolah-olah orang itu semakin terbang tinggi, saudara. Seolah-olah orang itu semakin di atas angin, dipakai di mana-mana. Nah, kalau orang yang seperti itu dipakai di mana-mana kan dia akan makin apa? Merasa di atas angin. Tuh lihat. Enggak kepake di Keilat Mawar Syarat, enggak apa-apa. Aku bisa dipakai di tempat lain. Ya kan? Seolah-olah ini sulitnya di sini. Karena memang ketika kita sudah niat mengambil sikap merendahkan hati seperti itu, mendahului, menghubungi orang-orang yang pernah berseberangan atau bermasalah dengan kita. Saudara jangan kaget. Justru di situ saudara akan dalam tanda kutip semakin seperti disayat-sayat hatinya. Melihat orang itu seolah-olah semakin terbang tinggi, semakin di atas angin. Sekali lagi saya katakan tidak mudah masuk dalam proses pembentukan Tuhan yang seperti ini. Tetapi ya memang seperti itulah cara Bapak Yahweh atau satu di antara cara Bapak Yahweh membentuk seseorang. Satu di antaranya seperti itu saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau kita itu dituntut meletakkan sisi benarnya kita, lantas kebenaran kita akan tenggelam? Tidak, saudara. Ya, apakah kalau kita itu dituntut meletakkan sisi benarnya kita, maka saat itu ketika kita letakkan sisi benarnya kita, apakah lantas kebenaran kita akan tenggelam? Saya katakan tidak. Karena apa? Karena ketika Bapak Yahweh membentuk seseorang, di situ Bapak Yahweh itu bukan tidak tahu kalau kita ada di posisi yang benar. Ini yang mesti kita ingat baik-baik. Ketika kita disuruh Bapak Yahweh, rendahkan hatimu. Letakkan sisi benarmu dulu. Asal saudara tahu, saudara ngerti, lah aku benar Tuhan. Aku benar Bapak Yahweh. Kok disuruh meletakkan sisi benarku dulu itu bagaimana? Taruh dulu. Rendahkan hatimu, taruh sisi benarmu. Aku tahu. Sekalipun aku suruh kamu meletakkan sisi benarmu, itu bukan berarti aku tidak tahu kalau kamu ada di posisi yang benar. Dan kamu ingat baik-baik, kalau aku suruh kamu meletakkan sisi benarmu, itu bukan berarti juga kebenaranmu itu akan tenggelam. Di situ sebetulnya Bapak Yahweh juga sedang ngomong satu hal kepada kita. Aku bukan tidak tahu, sekali lagi, kamu perhatikan baik-baik. Aku bukan tidak tahu kalau kamu benar. Tapi biarkan aku yang memunculkan kebenaranmu dengan caraku sendiri. Bapak Ibu Saudara paham? Ya, jadi biarkan Bapak Yahweh yang memunculkan kebenaran kita dengan caranya siapa? Bapak Yahweh. Dengan caraku, dengan caranya Yahweh. Sekali lagi, aku bukan tidak tahu kamu itu ada di posisi yang benar. Tapi nurut aku. Ya, Bapak Yahweh kira-kira sedang ngomong begitu. Kalau kita itu mungkin bisa mendengar secara audible.
omongannya Bapak Yahweh. Aku ngerti kok. Ya, tapi nurut aku ya. Taruh sisi benarmu. Nanti biarkan aku yang memunculkan kebenaranmu dengan caraku sendiri. Di situ saya merenung, saudara. Iya ya, benar ya. Kenapa saya katakan pada saat saya merenung benar ya? Karena kalau saya yang memunculkan benarnya saya sendiri, orang masih bisa menyangkal. Orang masih bisa mengcounter. Ya iya saja, kamu otomatis akan membela dirimu sendiri. Orang akan bisa mengcounter saya seperti itu. Orang bisa menyangkal pembelaan saya. Tapi kalau Bapak Yahweh yang memunculkan kebenaran kita, pertanyaannya, siapakah orangnya yang bisa menyangkal? Tidak ada. Asal apa? Kita memang benar dan bukan kita troublemaker-nya. Bukan kita sumber masalahnya, saudara. Kalau kita sumber masalahnya, sampai kapanpun, Bapak Yahweh tidak akan pernah membela kita. Perhatikan ini baik-baik. Bapak Yahweh, kalau kita benar, Bapak Yahweh itu ngerti kita memang benar. Dan suatu hari kelak, Bapak Yahweh pasti memunculkan kebenaran kita dengan caranya. Tapi syaratnya apa? Kita memang benar dan bukan kita troublemaker-nya. Bukan kita sumber masalahnya. Karena kalau kita sumber masalahnya, sampai kapanpun Bapak Yahweh tidak akan menolong kita atau membela kita. Jadi Bapak Yahweh membela, itu juga ada term and condition-nya. Ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Syarat dan ketentuannya apa? Kita memang benar dan bukan kita sumber masalahnya. Terkadang saya perhatikan, ada orang nulis di Facebook, atau nulis dimanapun lah, ya, atau dia mengatakan untuk dirinya sendiri. Karena dia mungkin merasa sedang dizolimi sama orang lain. Terus dia nulis apa? Yahweh Nisi adalah Yahweh panji-panjiku. Yahweh pembelaku. Yahweh pasti membela aku. Tapi saya tahu, orang itu hidupnya brengsek. Hidupnya tidak benar. Dan saya tahu betul orang itu troublemaker di mana-mana, saudara. Keberadaannya itu banyak ditolak orang. Nah kalau seperti ini kira-kira Bapak Yahweh akan bela enggak, saudara? Ya tidak bela. Jadi sekali lagi Bapak Yahweh membela itu punya term and condition-nya. Punya syarat dan ketentuannya yang berlaku. Apa? S dan K-nya apa, saudara? Memang kita benar dan bukan kita troublemaker-nya. Bapak Yahweh ngerti kok, saudara. Mana kebenaran yang semu dan kebenaran yang betul-betul benar, Bapak Yahweh itu tahu. Bapak Yahweh itu ngerti. Karena apa? Karena Yahweh itu Tuhan yang menyelidiki sampai ke dasar jantung hati setiap manusia. Bahkan saya pernah memberitahu, saudara mau tipu-tipu di hadapan Tuhan, saudara mau menyembunyikan sesuatu di hadapan Bapak Yahweh, mesti kebongkar. Sama saya saudara bisa bohong. Tapi sama Bapak Yahweh sekali-kali saudara tidak akan pernah bisa bohong. Karena apa? Mata Bapak Yahweh itu diibaratkan sama seperti warna pembuka dan warna penutup dari pelangi. Pelangi itu dikenal orang dengan memiliki warna magiku hibiniu. Apa itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Itu warna yang dikenal orang dari warna pelangi. Tapi ada dua warna lagi yang orang lupakan sebelum warna pembuka dan warna penutup. Atau setelah warna penutup. Di warna pembuka merah itu ada warna yang disebut dengan ultra merah atau infrared. Dan di warna penutup setelahnya itu ada warna apa? Ultra ungu atau disebut ultra violet. Mata Bapak Yahweh itu seperti dua warna ini, saudara. Inframerah dan ultra violet.
Artinya apa? Inframerah mata Bapak Yahweh itu bisa menembus sampai dasar kedalaman jantung kita yang paling dalam. Saya punya inframerah seperti ini nih. Ini kalau malam saya tembakkan ke pohon yang ada di pinggir jalan itu, bahkan lebih lagi. Kalau mata kita masih bisa lihat titik merah ini, saudara akan bisa melihat. Ini simbol infrared, sinar infrared. Itu simbol dari mata Bapak Yahweh yang sanggup menembus begitu jauh sampai ke dasar kedalaman jantung kita. Benar tidaknya hidup kita itu bukan ditentukan dari ucapan koar-koar kita, pembelaan kita, bukan. Tapi dari sikap kita akan tahu, kamu itu benar atau tidak, itu akan ketahuan. Lalu mata Bapak Yahweh yang disimbolkan dengan warna sinar ultraviolet atau ultra ungu. Yang kalau dikatakan ultra ungu berarti itu lebih dari ungu, bukan sekadar ungu. Itu sanggup, artinya apa? Mata Yahweh yang seperti sinar ultra ungu ini, ultraviolet ini. Ini artinya mata Bapak Yahweh itu sanggup mendeteksi kepalsuan dan keaslian isi jantung hati kita. Kalau saudara lihat, saudara katakanlah punya akuarium kolam air laut atau ikan laut. Di situ saudara akan tahu fungsinya sinar ultraviolet ini. Di tubuh ikan laut itu seringkali ada warna-warna yang tidak muncul kalau hanya dilihat pakai kasat mata begini. Pakai lampu begini ya tidak muncul. Tapi begitu di atasnya dikasih lampu neon ultraviolet, maka ada ikan-ikan yang kalau lampu ultravioletnya dimatiin, cahaya kilap-kilap warna kuning, hijau, biru itu tidak kelihatan. Tapi begitu dinyalakan, di perutnya ternyata begitu indah sekali warna ikan-ikan itu. Ada warna kuning, warna hijau, warna biru, warna merah, warna oranye. Yang kalau lampu ultravioletnya dimatikan, warna-warna itu tidak pernah kelihatan, saudara. Nah ini warna ultraviolet itu juga seringkali dipakai untuk apa? Mendeteksi uang palsu. Ini simbol bahwa mata Yahweh itu sanggup mendeteksi keaslian dan kepalsuan jantung hati kita. Saudara mau ngapusi di depan saya, masih bisa. Sekalipun saya bisa merasakan orang ini benar atau tidak ngomongnya, saya bisa merasakan. Tapi kalau otentiknya kan yang paling ngerti siapa? Bapak Yahweh. Karena mata Yahweh itu mata sinar ultraviolet yang bisa mendeteksi keaslian dan kepalsuan isi jantung hati kita. Maka tadi saya katakan apa? Bapak Yahweh itu ngerti kok, saudara. Mana kebenaran yang semu dan mana kebenaran yang betul-betul benar. Mana kebenaran yang sebetulnya semu tapi dipoles, terus disounding, dikeluarkan supaya seperti atau jadi seperti kebenaran yang benar, tapi ternyata itu semu dengan kebenaran yang betul-betul benar. Karena sekali lagi, Bapak Yahweh itu menyelidiki jantung hati setiap orang. Jadi Bapak Yahweh hanya memilih 300 orang Israel. Itu karena Bapak Yahweh tidak mau ada seorang pun yang memegahkan dirinya atau menyombongkan dirinya dan ngeklaim kalau tangankulah yang mengalahkan orang-orang Amalek dan orang-orang Midian. Tangankulah yang membuat hidupku sekarang ini berhasil. Terkadang saya perhatikan juga, saudara, berapa banyak orang yang hidupnya itu dirubah Bapak Yahweh 180 derajat. Tapi balesnya sama Tuhan saya perhatikan. Incrat. Seperti ndak bales pakai passion gitu loh. Kalau ibadah ya sak penake, padahal ngerti ada jam-jam ibadah. Dan itu jam-jam ibadah penting. Tapi ya ditinggal untuk urusan-urusan yang tidak penting. Bahkan dengan alasan-alasan yang saya katakan konyol, yang seharusnya tidak perlu. Tapi saya perhatikan banyak orang yang seperti ini. Dulu hidupnya itu bisa saya katakan
kalau rumah itu RSSSS 9, ya, rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran saja sulit, alias rumah RS 9. Artinya hidupnya sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Tapi begitu dibalik Bapak Yahweh 180 derajat. Balasnya sama Tuhan kok tak perhatikan cuman incerat begitu ya. Seperti tidak ada passion untuk membalas lebih kepada Bapak Yahweh. Di situ saya hanya bisa berdoa, semoga roda kehidupannya tetap ada di atas. Karena kalau sampai ganjelnya roda itu col, baning gelinding, ning isor meneh, orang seperti ini bahaya, saudara. Karena apa? Orang seperti ini sangat rentan untuk jatuh dan meninggalkan Bapak Yahweh. Karena apa? Ketika roda kehidupannya ada di atas, dia tidak biasakan untuk bales Bapak Yahweh itu dengan passion, dengan gairah yang sangat tinggi. Tapi saya perhatikan biasa-biasa saja. Di situ doa saya hanya mengatakan kiranya roda kehidupannya tetap Bapak Yahweh jagai supaya ada di atas. Karena saya tahu, saya sering berjumpa ketemu dengan orang-orang yang ketika dia habis di atas, terus ganjel baning ucul, baning gelinding, sekarang ada di bawah. Orang ini kolaps. Bukan cuma kolaps ekonominya, imannya juga kolaps, saudara. Dia tinggalkan Bapak Yahweh. Saya tahu orang yang seperti ini hatinya pasti akan tersayat-sayat. Ibarat tempe meh dibumboni itu di garis-garis begini. Ya disayat-sayat dicemplung ke garam gitu. Bumbu tempe kan ada garamnya toh. Itu kalau bayangkan kulit kita yang disayat-sayat, celup ke banyu ya, air garam rasanya kayak apa? Werinya setengah mati. Nah orang kalau habis di atas, lalu tiba-tiba di bawah lagi baning gelinding, saya ngerti kasihan Bapak Yahweh. Kiranya janganlah Tuhan. Tapi kalau Bapak Yahweh berkenan, pertobatkan orang itu. Sadarkan orang itu. Dan saya perhatikan juga, ini juga terjadi di kalangan orang-orang yang pas sakit, teriak-teriak Tuhan. Bapak Yahweh, nanti nek Tuhan sembuhkan saya janji wes, saya akan pelayanan maneh, saya akan ibadah yang rajin. Tapi ternyata, begitu Bapak Yahweh sembuhkan, sik Bapak Yahweh ya, tak kerja sik. Kan Bapak Yahweh ngerti toh, wingi aku prai suwi mergone aku loro. Saya aku tak kerja sih, golek duit sih Bapak Yahweh. Lupa atau ingat sama janjinya ini? Lupa. Ya toh? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh cuma milih 300 orang Israel dari 32.000. Bayangkan, yang tersingkirkan itu puluhan ribu. Itu karena Bapak Yahweh tidak mau ada seorang pun yang memegahkan dirinya lalu ngeklaim, kalau tangankulah yang membuat hidupku itu bisa berhasil. Pada pagi hari ini saudara, ketika saudara mendengarkan firman ini, barangkali ada di antara kita yang sekarang ini merasa rupanya di dalam diriku itu juga ada kesombongan seperti yang disampaikan tadi. Kalau ada di antara kita yang merasa seperti itu, saya hanya bisa memberitahu dengan satu nasihat. Saudara harus cepat-cepat sadar. Dan saudara mesti singkirkan jauh-jauh kesombongan itu. Dan ketika saudara cepat-cepat sadar, saudara singkirkan jauh-jauh kesombongan itu, supaya saudara tidak jatuh lagi. Saudara ingat-ingat saja pepatah Belanda ini saudara. Ini satu pepatah yang baik. Yang dikatakan apa ini? Hoogmoed comfortable. Artinya apa? Kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat. Kalau saudara itu gampang merasa hidupku sekarang berhasil, itu bukan campur tangannya Bapak Yahweh. Hati-hati loh. Tinggal menunggu waktunya Bapak Yahweh, saudara jadi apa? Jadi Amalek. Musuh bebuyutannya Bapak Yahweh. Tinggal nunggu waktu saudara akan dikejar-kejar Bapak Yahweh. Jadi musuh bebuyutan. Karena apa? Amalek kan juga begitu. Kami sudah punya strategi perang yang bagus, alutsista alat perang kami bagus, tentara kami banyak.
Terus buat apa Tuhan bagi kami? Itu kan sama seperti orang yang ketika hidupnya tadinya susah dibuat berhasil, tapi pada saat dia berhasil tidak pernah ada pengakuan dan pembalasan budi yang penuh dengan passion kepada Bapak Yahweh. Ini simbol atau gambaran orang-orang yang seperti itu, saudara. Jadi saudara mesti cepat-cepat sadar dan singkirkan kesombongan itu. Lalu saudara ingat baik-baik pepatah Belanda ini. Hoogmoed komt de val. Yang artinya kesombongan berarti kejatuhan sudah sangat dekat. Kalau letterlek artinya kesombongan datang sebelum jatuh. Itu kalau arti letterleknya Hoogmoed komt de val. Arti letterleknya kesombongan datang sebelum jatuh. Tapi artinya yang dalam itu seperti yang saudara lihat di depan ini. Kalau kesombongan itu tidak cepat-cepat kita singkirkan, cepat atau lambat, kejatuhan seperti yang pepatah ini katakan, pasti akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Jatuhnya seperti apa saya tidak tahu. Tapi yang pasti Amalek, Lucifer atau Luxfere itu satu contoh yang baik untuk kita perhatikan. Mereka jatuh hanya dari satu sikap apa saudara? Sombong. Jadi yang pertama, yang harus kita tahu melalui 300 orang Israel yang dipilih oleh Bapak Yahweh ini. Orang sombong itu tidak akan pernah masuk dalam momentum pentingnya Bapak Yahweh. Kemudian, kenapa juga hanya 300 orang Israel yang dipilih untuk melawan orang-orang Midian dan Amalek yang jumlahnya dikatakan seperti kawanan belalang yang tidak terhitung. Di sini saudara kita mesti ngerti, angka 300 orang ini atau angka 300 ini, 300 itu adalah nilai gematria dari huruf sin. Dan melalui huruf sin ini, kita akan diberitahu beberapa hal. Yang pertama, huruf sin yang memiliki arti Shaddai, yang adalah keagungan Bapak Yahweh, yaitu Yahweh El Shaddai atau Yahweh Maha Kuasa. Huruf sin ini sedang memberitahu kita bahwa orang-orang Amalek dan Midian, mereka itu bukan tandingannya Bapak Yahweh. Mereka itu tidak ada apa-apanya di hadapan Bapak Yahweh. Cukup dengan 300 orang Israel, maka ribuan orang Midian dan Amalek akan dilumat habis atau dibantai habis oleh Bapak Yahweh. Jadi melalui 300 orang Israel saja saudara, Bapak Yahweh itu ingin menunjukkan kepada orang-orang Midian dan Amalek. Kira-kira kalau kita bisa mendengar omongannya Bapak Yahweh, kira-kira Bapak Yahweh itu sedang ngomong begini, orang-orang sombong, kamu ngerti? Untuk menghadapi kamu, itu tidak perlu banyak orang. Ya, kamu jumlahmu memang banyak, ribuan bahkan ratusan ribu. Tapi kamu tahu, untuk menghadapi kamu orang-orang sombong, itu tidak butuh orang ratusan ribu untuk menghancurkan kamu. Tapi cukup dengan 300 orang Israel ini, aku akan melumat kamu, aku akan menghancurkan kamu. Di sini saudara, kita bisa menangkap dengan jelas. Bapak Yahweh itu sangat ingin menunjukkan kemahakuasaan dan kedahsyatannya. Karena tidak kebetulan, angka 300 itu nilai gematrianya huruf sin. Sedangkan sin satu di antaranya, selain sin itu punya arti tut atau gigi, sin itu juga punya arti Shaddai. Dan Shaddai itu adalah keagungannya Bapak Yahweh sebagai Yahweh El Shaddai atau Yahweh yang Maha Kuasa. Maka dari huruf sin yang artinya Shaddai ini jelas Bapak Yahweh itu ingin menunjukkan kedahsyatan kebesaran kuasanya sama orang-orang Midian dan secara khusus orang-orang Amalek. Tidak perlu pakai orang ratusan ribu, cukup 300 orang Israel saja. Aku akan melumat kamu, aku akan menghancurkan kamu. Saya yakin saudara, kalau mungkin kita saat ini, kita yang sekarang ini ada di sini,
Kalau mungkin saat itu kita ada dalam kancah peperangannya orang-orang Israel dengan orang Midian dan Amalek. Misalkan saat itu kita ada di situ, saudara. Saya yakin kita pasti akan melihat satu pemandangan di mana orang-orang Midian dan Amalek itu akan apa? Mentertawakan dan mencemooh 300 orang-orang Israel pilihan Bapak Yahweh ini. Dan di situ saya yakin mereka pasti akan ngomong apa? Cuman segitu mau berperang melawan kami yang jumlahnya ratusan ribu ini. Cuman 300 wong mau perang melawan kami yang jumlahnya ribuan. Saya yakin mereka pasti juga mengatakan seperti itu sambil mereka tertawa terkekeh-kekeh. Tapi pada waktu itu saudara-saudara sekalian, Bapak Yahweh itu menunjukkan kuasanya. Dia tumpas habis orang-orang Midian dan Amalek. Cukup dengan berapa? 300 orang Israel saja. Jadi dengan 300 orang, itu selain supaya tidak ada yang menyombongkan diri, Bapak Yahweh itu juga mau menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Kemudian yang berikutnya, saudara. Kalau kita membaca di ayat yang ke-6, di pasal ke-7, ayat yang ke-6. Di situ saudara akan melihat dan kita akan diberitahu bahwa 300 orang Israel ini dipilih Bapak Yahweh. Karena saat itu mereka minum dengan cara mereguk air dari tangannya. Kalau saudara perhatikan pasal 7 ayat yang ke-6, kitab Shoftim atau Hakim-Hakim 7 ayat 6, saudara akan melihat di ayat yang ke-6, kenapa Bapak Yahweh itu memilih hanya 300 orang Israel? Karena pada saat dibawa dalam psikotesnya Bapak Yahweh, ditesnya bagaimana? Disuruh minum. 32.000 orang itu disuruh minum. Setelah kalong 22.000, tinggal 10.000 suruh minum. Sehingga 10.000 itu tinggal 300. Kenapa kok tinggal 300? Rupanya yang 300 orang itu dipilih. Karena ketika mereka disuruh minum, mereka minum caranya bagaimana? Mereka ambil air di telapak tangannya, lalu dibawa, didekatkan ke mulutnya, lalu direguk, diminum dari tangannya seperti ini, saudara. Dalam peperangan, saudara, sikap minum air dengan cara mengambil air di telapak tangan, lalu direguk dari tangan, itu saya sebut sebagai sikap persiapan diri yang tidak hanya baik, tapi sangat baik. Perhatikan baik-baik. Dalam peperangan, orang itu akan kelihatan sikap persiapan dirinya, sikap waspadanya dalam medan perang, baik atau tidak. Itu satu diantaranya bisa kita lihat dari cara mereka minum. Kalau mereka tidak punya, nek zaman sekarang kan pada punya gembes semua, punya termos, bawa perbekalan air. Tapi kalau mereka zaman dulu, zaman orang-orang Israel tidak punya gembes, tidak ada termos, mereka ambil air pakai tangannya, direguk. Saya sebut sikap minum air seperti ini sikap persiapan diri yang sangat baik. Dan sikap atau cara minum seperti ini, perhatikan ini baik-baik. Ini adalah simbol atau gambaran dari orang yang mempersiapkan diri menjelang waktu kedatangan Yesua dengan sangat baik. Tidak hanya baik tapi sangat baik. Ini orang-orang yang minum dengan cara mereguk air dari tangannya, itu gambaran dari orang yang mempersiapkan diri menjelang waktu kedatangan Yesua dengan sangat baik. Kenapa saya katakan orang yang minum dengan cara mereguk air dari tangannya itu baik dan pasti sangat baik? Karena cara minum seperti ini menunjukkan sikap besi atau sikap kuda-kuda atau sikap waspada tingkat tinggi, saudara. Ini sikap besi kalau orang yang masuk dalam dunia pencak silat atau dunia karate, orang ngerti. Besi itu apa? Besi itu artinya kuda-kuda, sikap jaga-jaga gitu loh, waspada begini loh, saudara. Nah, orang yang minum dengan cara air direguk dari tangannya, itu orang yang menunjukkan
sikap waspada tingkat tinggi. Kalau yang lain itu tidak waspada, saudara. Apalagi yang bagaimana? Yang minum pakai losor, terus kepalanya dinyonyorke di mana? Sungai gitu, didilati airnya kayak anjing. Wah, ini jelas bukan sikap waspada yang baik. Karena apa? Dalam medan peperangan, ini bukan sikap waspada dan sikap berjaga-jaga yang baik. Kalau sikap seperti ini, cara minum seperti ini sampai ketahuan musuh, begitu diintai musuh, wah itu orang-orang Israel minumnya seperti itu. Oh enak ini, sikat aja, masuk, serbu, kepruk sirai, mati ini. Hantam mati seketika itu juga. Karena apa? Sikapnya tidak waspada. Minum bagaimana? Losor. Terus lidahnya dinyonyorke di air, didilati airnya kayak anjing minum, saudara. Ini bukan sikap yang baik. Lalu sikap yang kedua, atau cara minum yang kedua juga tidak baik. Cara minum yang kedua bagaimana? Dikatakan orang-orang ada yang menekuk lututnya tapi tetap apa? Jengking begini loh. Tetap jongkok sambil ngambil air. Tapi sikapnya begini. Airnya dikipasi supaya masuk mulutnya. Sekalipun ada sikap besinya sedikit, ada sikap kuda-kudanya yang disebut kakinya ditekuk seperti ini kan sebut sikap besi ini. Nek karate ini tetap besi, kuda-kuda. Tapi tetap saya katakan ini bukan sikap waspada yang baik. Karena apa? Pandangan matanya itu masih dominan ke air. Pandangan matanya masih dominan ke air. Masih melihat air. Tidak memperhatikan apa? Sekelilingnya. Begitu musuh ngerti, gampang kalah enggak yang seperti ini? Gampang kalah. Tapi cara minum air yang ketiga, itu yang paling bagus. Pada saat dia mengambil air, pas tangannya begini ngambil air, matanya masih bisa ke kanan ke kiri. Toleh kanan, toleh kiri, lihat depan, lihat belakang. Ya toh? Enggak masalah, sesekali lihat di air enggak apa-apa. Tapi dia akan lebih banyak melihat ke kanan ke kiri. Terus pada saat dia sudah mendapatkan air di telapak tangannya, dia masih bisa tengok kanan, tengok kiri sejenak lihat airnya. Ono kuning-kuning erak, ya, lihat kanan kiri lagi. Lalu dicucrup, diminum. Dia masih bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Ini saya sebut, maka ini saya katakan sikap waspada atau berjaga-jaga yang baik. Nah, saudara mesti ngerti. 300 orang yang dipilih Bapak Yahweh itu karena cara minum air mereka sangat baik. Dan itu menunjukkan sikap waspada tingkat tinggi. Kalau yang lain itu tidak waspada. Dan ini adalah simbol atau gambaran dari orang yang mempersiapkan dirinya dengan sangat baik menjelang waktu kedatangan Yesua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui angka 300 yang adalah nilai gematria dari huruf sin ini, kita juga diberitahu orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik menjelang waktu kedatangan Yesua. Orang itu pasti akan memiliki passion atau gairah untuk memperbaiki dirinya. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang mempersiapkan dirinya dengan sangat baik menjelang waktu kedatangan Yesua, dia akan memiliki apa ini? Gairah untuk memperbaiki dirinya. Kalau dia merasa aku pernah jatuh dalam dosa apapun, orang itu pasti akan ingat baik-baik dari mana kejatuhanku. Dan setelah dia coba ingat baik-baik dari mana asal kejatuhanku, di situ orang itu akan berusaha untuk tidak jatuh dalam kejatuhan yang sama lagi. Kita diberitahu pengertian ini dari mana? Kita diberitahu pengertian ini dari huruf sin yang memiliki arti passionate atau bergairah. Dan sin itu juga memiliki arti syuf. Dari kata tesyufah yang artinya turning back atau berbalik atau kita menyebut dengan istilah apa ini? Bertobat. Arti huruf sin ini memberitahu kepada kita bahwa orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik menjelang waktu kedatangan Yesua, dia akan memiliki gairah untuk memperbaiki dirinya. Ndak aras-arasan, ndak ogah-ogahan. Kalau dia pernah jatuh dalam dosa apapun,
Dia akan ingat-ingat dari mana kejatuhannya dan berusaha untuk tidak jatuh dalam kejatuhan yang sama lagi. Coba kita baca Gileana 2 ayat yang kelima. Atau Wahyu, kitab Wahyu pasal kedua ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan apa itu? Bertobatlah. Yuk kita baca sama-sama saudara. Alef, Bet, Gimel. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Lalu bertobatlah. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya. Dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Ngeri tak saudara? Pelita itu simbol cahaya. Artinya kemuliaannya Yesua, cahaya kemuliaannya Yesua, pembelaannya Yesua itu akan diambil dari orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Saya pun juga pernah jatuh di dalam dosa. Saya pun juga pernah berbuat dosa. Maka saya katakan, saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada saudara. Di antara kita yang ada di kehilat ini, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa, itu tidak ada. Bohong. Maka dalam setiap doa saya di ruang tamu sebelum masuk dalam ibadah, satu hal yang paling penting yang selalu saya minta apa? Sama seperti engkau menguduskan kami para pelayanmu, Bapak Yahweh, kuduskan dan tahirkan juga seluruh jemaatmu. Supaya kami bisa bersama-sama datang di dalam kebenaran dan kekudusanmu. Karena mungkin ada di antara kita yang pada saat mau berangkat ibadah, berapa banyak orang yang mau berangkat ibadah langsung berangkat begitu saja. Tapi dia lupa pada saat bangun pagi, dia ngerti ini jam ibadah. Dia tidak ngomong sama Bapak Yahweh dulu. Bapak Yahweh, sebentar saya mau datang ke rumahmu. Saya mau beribadah. Bapak Yahweh, ampuni dosa-dosa saya. Kuduskan, tahirkan hidup saya. Buat saya bisa masuk dalam kebenaran dan kekudusanmu. Berapa banyak orang yang seperti ini, saudara. Maka di ruang tamu pada saat doa pelayan, saya selalu mendoakan saudara. Saya selalu mendoakan saudara yang ada di tempat ini dan ruangan tempat ini. Supaya dikuduskan dan ditahirkan. Kalau ruangannya dikuduskan dan ditahirkan dari apa? Intervensi roh-rohnya yang bukan berasal dari Bapak Yahweh. Supaya jangan masuk ke tempat ini. Maka saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Apapun kejatuhannya, setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Betul saudara? Karena apa? Kok setiap kita pasti pernah berbuat dosa itu karena apa? Karena ketika cut not or atau jubah terang kemuliaannya Bapak Yahweh itu diambil dari Adam. Sedangkan Adam itu artinya apa? Manusia. Ketika cut not or atau jubah terang kemuliaannya Bapak Yahweh yang tadinya menyelubungi Adam dan Hawa. Sehingga ketika mereka kelihatan kemaluannya, mereka tidak pernah merasa malu. Begitu cut not or itu diambil oleh Bapak Yahweh. Saat itu manusia itu menjadi rentan terhadap dosa. Kalau saya katakan rentan dengan dosa, berarti tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi saudara, orang yang persiapan dirinya menjelang waktu kedatangan Yesua itu baik. Orang itu akan punya satu tanda yang tidak bisa dicolong. Perhatikan baik-baik. Orang yang persiapan dirinya menjelang waktu kedatangan Yesua itu baik, bahkan sangat baik. Dia akan punya satu tanda yang tidak bisa dicolong. Satu di antaranya, tandanya, sekalipun orang itu jatuh dalam kejatuhan dosa apapun, orang itu tandanya dia akan memiliki apa? Passion atau gairah untuk syuf atau untuk turning back, untuk berbalik dari kejatuhannya dan bertobat seperti yang dikatakan dalam arti-arti ini, saudara.
itu satu ciri atau tanda yang tidak bisa dicolong. Kalau orang itu tipe orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia mau jatuh dalam kejatuhan apapun, sebetulnya Bapak Yahweh itu tidak pusing. Bapak Yahweh ngerti. Karena apa? Begitu katnot orku itu aku ambil dari Adam, dari manusia. Jubah terang kemuliaanku yang menutupi tubuh fisik Adam dan Hawa atau manusia. Maka saat itu begitu katnot or itu diambil, manusia otomatis detik itu juga dia menjadi rentan terhadap dosa. Bahkan tandanya rentan terhadap dosa apa? Kita beberapa hari yang lalu waktu ibadah Sabat diberitahu. Adam yang tadinya ketika diciptakan Bapak Yahweh sudah dalam keadaan tanpa orlah, tanpa kulup, tanpa kulit katan. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, burungnya itu keluar kulupnya, keluar kulit katannya, nutup lagi. Dan orlah inilah yang disebut sebagai barrier atau penghalang antara Bapak Yahweh dengan manusia. Tapi segera setelah gambar Bapak Yahweh dalam Adam ini rusak, Bapak Yahweh seketika itu juga langsung memperbaiki citranya dalam diri siapa? Abraham. Kepada Abraham dia katakan, kamu dan anakmu Yitzhak sunat. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, setiap keturunan orang Ibrani, laki-laki Ibrani harus disunat. Jadi Adam dulu itu diciptakan tanpa kulit katan, saudara, pada saat diciptakan. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, kemaluannya, burungnya itu keluar kulupnya, nutup lagi, keluar kulit katannya. Itu tanda fisik dosanya manusia, saudara-saudara sekalian. Jadi satu di antara tandanya, sekalipun orang itu jatuh dalam kejatuhan dosa apapun, orang itu kalau dia sungguh-sungguh mau bertobat, tadi saya katakan apa? Dia akan punya satu tanda yang tidak bisa dicolong. Tandanya yang tidak bisa dicolong itu apa? Dia punya passion atau gairah untuk syuf. Untuk apa ini? Turning back. Berbalik dari kejatuhannya lalu dia bertobat. Di tempat ini saudara, dengan orang yang jatuh dalam kejatuhan apapun, saya selalu melakukan satu hal yang sama. Saya akan suruh orang itu untuk ingat baik-baik. Kira-kira dari mana kamu jatuh? Di tempat ini saya selalu begitu. Dengan orang yang jatuh dalam kejatuhan apapun, saya mesti akan suruh dia ingat-ingat baik-baik. Kamu bisa jatuh dalam kejatuhan ini karena apa? Saya suruh ingat-ingat orang itu. Kalau misalkan dia jatuh dalam dosa mencuri, coba kamu ingat-ingat. Awal mula kamu bisa punya kepinginan mencuri itu karena apa? Coba kamu ingat-ingat. Dan kemudian setelah dia ingat-ingat, dia tahu. Ternyata awal mula dia kepingin mencuri itu karena dia melihat ada satu barang yang pas tidak ditunggui sama pemiliknya. Ada barang gemeletak, tidak dihinteni sama pemiliknya, tidak ada pemiliknya. Nah kalau orangnya jatuh dalam kejatuhan dosa mencuri seperti ini, ya saya akan memberitahu. Ya besok lagi, nek ono barang gemeletak, kalau ada barang gemeletak itu bukan punya kamu dan tidak ada yang memiliki, ya jangan mbok pentelengi terus. Jangan dipelototi terus, pernah dinteni. Ya toh, jagrok, dodok, no? Lihat kanan kiri. Wah 10 menit ra ano iki. Yang paling sering apa? Nemu handphone. Oh tak amankan no. Bahasanya bagus, tak amankan, tapi SIM card-nya dijabut. Gundulmu. Diamankan ya SIM card-nya dipasang, ditunggu yang punya telepon. Itu bukan ngamankan itu namanya. Nilepkan. Ya kalau jatuhnya dalam dosa mencuri, saya akan suruh orang itu. Ingat-ingat dulu pada saat kamu mencuri itu karena apa? Oh pada saat itu saya lihat ada barang gemeletak, tidak ada pemiliknya, terus tak sikat Pak. Ya berarti besok lagi kalau ada barang gemeletak, di tengah jalan dimanapun tidak ada pemiliknya, ya jangan buat tunggoni, jangan buat pantengi, buat pelototi, jangan.
Karena kalau sampai ditungguin, dipelototin, kleptonya akan apa? Kambuh lagi, saudara. Lalu, ini kalau dalam hal, misalkan orang itu jatuh dalam dosa mencuri. Lalu kalau misalkan dengan orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, saya sikapnya juga sama. Saya akan suruh orang itu ingat-ingat. Kamu sampai jatuh dalam dosa perzinahan itu awalnya bagaimana? Kalau jatuhnya dari intensitas pertemuan yang terlalu sering, biasanya saudara, saya akan suruh dua orang yang pacaran ini cut dulu hubungannya sementara waktu. Saya suruh cut sementara waktu, bukan saya suruh putus. Tapi saya suruh berhenti dulu sementara waktu. Tapi di situ saya akan suruh jangan ketemu dulu sementara waktu. Dan masing-masing berdiam diri. Dan di situ adakan pemberesan dengan Tuhan. Biasanya saya akan suruh orang-orang yang jatuh dalam kejatuhan dosa perzinahan seperti itu. Coba kamu renungkan. Ketika kamu sampai jatuh dalam dosa perzinahan ini karena apa? Kalau karena intensitas pertemuan yang terlalu sering, ya berarti sekarang caranya cut sementara waktu bisa 2-3 bulan tergantung kasusnya. Setelah itu ketika kalian pisah sementara waktu, bukan putus, pisah sementara waktu, masing-masing berdiam diri. Bahkan saya larang, kalau ketemu di kehilat, pulangnya tidak boleh bareng. Kamu pulang ke rumahmu, yang lakinya kamu pulang ke rumahmu. Kalian hanya boleh kontak by WhatsApp atau by message. SMS-an atau WhatsApp oke. Tapi ingat, jangan sampai kirim yang macam-macam. Yang lakinya pulang kehilat tak suruh pulang ke rumahnya, yang perempuan tak suruh pulang ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka biasanya saya arahkan seperti itu, untuk masing-masing berdiam diri selama 3 bulan, minimal atau bisa lebih. Dan ketika mereka berdiam diri, mereka harus melakukan satu hal, mereka harus melakukan pemberesan dengan Tuhan. Karena apa? Kok saya mesti cut sementara hubungannya? Karena kalau tidak di-cut atau tidak di-stop sementara waktu, disuruh bertobat yang benar-benar bertobat, itu tidak akan bisa. Kalau tidak di-cut atau di-stop sementara waktu, disuruh bertobat yang benar-benar bertobat, itu tidak akan bisa. Biasanya ketika saya suruh cut sementara waktu, orang tuanya tak omongi. Kamu awasi anakmu, kamu awasi anakmu. Jangan sampai mereka selama 3 bulan ini, sementara ini ketemuan. Kalau ketemuan di kehilat, bertegur sapa tidak jadi masalah. Tapi selesai ibadah, pulang sendiri-sendiri ke rumah masing-masing. Awasi ya. Saya sebagai bapak rohaninya ngawasi dari kehilat, Anda sebagai orang tuanya mengawasi dari rumah masing-masing. Biasanya saya akan begitu, saudara. Kenapa saya mesti cut? Karena kalau tidak di-cut, di-stop sementara waktu, disuruh bertobat yang benar-benar bertobat, tidak akan bisa. Karena apa? Karena intensitas pertemuan yang masih sering, ini akan memicu orang untuk jatuh dalam dosa lagi. Tapi saya suruh cut sementara waktu ini, saudara. Ini dengan satu catatan. Catatannya apa? Kalau orang itu benar-benar mau tesyufah atau bertobat. Tapi kalau orangnya, di situ saya ngetes. Saya juga ngetes orang gampang. Kalau saya deteksi dia jatuh dalam kejatuhan dosa perzinahan, tak suruh cut sementara waktu tidak mau. Berarti kemungkinan orang ini tidak ada keinginan untuk bertobat. Bisa saya pastikan. Dan benar saja, saya sering melihat ketika mereka berat hati, orang-orang ini berat hati untuk cut sementara waktu, saya dapat laporan, mulai kumpul kebo lagi. Jadi, saya cut ini dengan satu catatan, kalau orang itu benar-benar mau tesyufah atau bertobat. Tapi kalau bertobatnya itu cuman di mulut, ya seperti itu tadi saudara, biasanya orang itu akan keberatan kalau disuruh pisah sementara waktu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kejatuhan, dalam dosa apapun, tidak hanya perzinahan,
Tetapi dalam dosa apapun itu, mencuri, merampok, atau dosa apapun. Asal saudara tahu, sebetulnya waktu-waktu ini, atau di waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua ini, saudara ngerti? Bapak Yahweh sekarang ini sebetulnya sedang membuka tangannya lebar-lebar. Untuk siapa apa? Merengkuh orang-orang yang mau memperbaiki diri untuk diberi pengampunan supaya karunia keselamatannya itu tidak akan hilang. Sebetulnya kalau saja orang itu yang tetap menghidupi kejatuhannya itu sadar. Kalau dia tahu Bapak Yahweh itu tangannya sebetulnya sedang terbuka lebar. Mari setiap kamu yang jatuh, aku tidak mempermasalahkan kejatuhanmu. Buatku wajar kamu jatuh. Karena ketika katnot or jubah terang kemuliaanku aku ambil dari manusia. Kamu memang jadi manusia yang rentan terhadap dosa. Jadi mari, tidak masalah kamu jatuh dalam kejatuhan apapun. Marilah, aku akan merengkuhmu, aku akan memelukmu dengan kasih. Dan tidak akan mempermasalahkan kejatuhanmu. Tapi perbaiki dirimu dan bertobatlah. Sama seperti Yesua yang ngomong sama wanita yang apa? Kedapatan apa? Yesua pernah ngomong hal seperti ini sama perempuan yang kedapatan apa? Kedapatan dituduh berzina, bukan berzina. Karena tidak ada buktinya, gitu loh. Kok ahli kitab bisa ngerti? Lah kek kumpul kebune karo ahli kitab. Kek ngintik di ahli kitab iki. Ya toh? Yesus pernah ngomong seperti itu. Dengan kata lain seperti perempuan ini yang dituduh berzina ini ngomong apa? Yang lain ingin merajam aku dengan batu. Karena hukuman untuk wanita Yahudi yang kedapatan berzina. Kalau benar dia berzina itu rajaman batu, dirajam batu. Kalau yang laki-laki diapakan ini? Disalib. Yang perempuan dirajam batu. Yang perempuan tidak disalib tapi dirajam batu. Maka perempuan itu seperti seolah-olah sedang ngomong, yang lain sudah menyiapkan batu di tangannya, siap menghakimi aku. Tapi kenapa engkau guru mengampuni aku? Di situ Yesus katakan apa? Pergilah, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi sebetulnya Yesua itu atau Bapak Yahweh tangannya penuh kasih tidak saudara? Sajanya penuh kasih. Dia siap merengkuh. Dia siap memeluk lagi dan tidak mempermasalahkan orang yang jatuh dalam kejatuhan apapun. Cuman sayangnya yang bermasalah itu siapanya? Orangnya tidak mau punya passion untuk memperbaiki diri. Malah semakin menjadi-jadi. Bahkan menghindari nasihat yang baik. Hati-hati. Waktunya mendekati kedatangan Yesua itu ada dua hal. Yang pertama, Yesua sedang membuka tangannya untuk merengkuh orang-orang yang mau bertobat. Yang kedua, Yesua akan mengeraskan jantung orang yang tetap tidak mau bertobat. Sama seperti Yesua mengeraskan jantungnya siapa? Firaun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Bapak Yahweh sudah memberitahu kita alasannya memilih hanya 300 orang Israel. Yang pertama tadi kita diberitahu Bapak Yahweh hanya memilih 300 orang Israel. Yang pertama supaya tidak ada orang-orang Israel yang menyombongkan diri. Karena orang sombong itu tidak akan pernah masuk dalam momentum pentingnya Bapak Yahweh. Kemudian yang kedua, melalui 300 orang Israel yang dipilih kita juga diberitahu. Siapapun yang memusuhi saudara dan saya, yang adalah biji matanya Bapak Yahweh. Asal kita benar dan bukan kita troublemakernya. Bapak Yahweh pasti membela saudara dan saya. Amin. Asal kita benar, bukan kita troublemakernya. Bapak Yahweh pasti membela kita. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, cara mempersiapkan diri 300 orang Israel yang dipilih
adalah persiapan diri yang terbaik menjelang waktu kedatangan Yesua. Dia atau orang itu adalah orang yang tahu dari mana dia jatuh. Dan dia juga adalah orang yang tidak hanya tahu dari mana dia jatuh. Yang ketika diomongi sama kitab Gilyana pasal kedua ayat yang kelima, ingatlah dari mana kamu jatuh dan bertobatlah. Kemudian dia nurut, dia ikuti, dia renungkan. Aku dulu jatuh dalam kejatuhan ini dari mana ya? Begitu ketemu, dia introspeksi diri. Lalu dia turning back atau tesyufah dan dia bertobat. Saya sebut 300 orang yang dipilih oleh Bapak Yahweh dari 32.000 orang Israel. Itu orang yang tahu dari mana dia jatuh. Dan dia juga adalah orang yang memiliki passion atau gairah untuk memperbaiki diri. Orang ini ngerti satu hal, saudara. Dia tahu waktu-waktu ini Bapak Yahweh itu sedang membuka tangannya untuk merengkuh setiap orang yang mau memperbaiki diri. Dia menyadari, aku memang jatuh. Tapi aku mau manfaatkan kesempatan ini. Karena kesempatan ini tidak akan pernah datang dua kali. Aku akan manfaatkan kesempatan ini. Aku akan datang kepada Yesua untuk tesyufah dan mengambil sikap pertobatan. Karena Yesua sekarang ini aku tahu tangannya sedang terbuka lebar untuk merengkuh dan memeluk aku dengan kasih. Dan Yesua tidak akan mempermasalahkan dosa-dosaku dan kejatuhanku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah ngerti, yang paling penting yang ketiga ini, waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua ini, Bapak Yahweh itu melakukan dua hal dengan tangannya. Yang pertama, dia membuka tangannya untuk memeluk dan mengasihi dan menerima kembali orang yang jatuh dalam dosa. Tapi yang kedua, dia akan mengeraskan jantung orang yang jatuh dalam dosa. Sehingga akan tetap semakin menjadi dalam kejatuhannya. Tinggal sekarang, tawaran tangan Tuhan ini mau kita terima atau tidak. Itu hak saudara. Sekarang Bapak Yahweh sedang ngasih penawaran. Ini loh. Ayo, enggak apa-apa. Istilahnya Bapak Yahweh Yesus itu sedang ngomong begitu. Enggak apa-apa, sini, enggak usah takut. Aku ngerti kok kamu jatuh dalam kejatuhan apa aku ngerti. Enggak usah takut. Ayo sini. Apa kamu tidak bisa melihat wajahku yang begitu sukacita menyambut kamu? Tapi sayang orang itu tetap mengeraskan jantungnya, saudara. Jadi kita mau terima tawaran tangan Tuhan ini atau tidak, itu hak saudara. Tetapi saya harus memberitahu bahwa ketika kita mau menerima tawaran tangan Tuhan ini, saya percaya tiket keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Saudara terima tawaran Tuhan, mari datanglah kepadaku. Ya Tuhan, aku mau. Ya Yesua, aku mau. Satu privilege yang akan saudara terima. Satu benefit yang saudara akan terima ketika saudara menerima tawaran tangan Tuhan ini. Tiket keselamatanmu itu tidak akan pernah hilang. Ini yang saudara mesti ngerti baik-baik. Tapi tiket itu akan tetap melekat kuat di tangan kita sampai waktu kedatangan Yesua. Dan itu akan menjadi tiket keselamatan kita bersama-sama. Karena apa saudara? Karena we are the chosen. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang pilihannya Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan akhiri firman pada siang hari ini dengan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh.